Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Di tahun baru ini kita coba datangkan seorang pelajar di tahun politik. Jadi kita pengen tahu tuh gimana tanggapan dari pelajar terkait politik, terutama di Sumatera Utara. Gimana soal kepemimpinan yang diinginkan oleh pelajar. Jadi kita coba datangkan Alden Anarki Hasibuan, ya. Betul, Kak. Nah, Alden merupakan Ketua Persatuan Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara, benar ya? Ya, benar. Benar. Karena udah lama ya kiprahnya nggak kedengeran nih di nggak, gaungnya kurang ya. Betul. Dibanding sama pelajar. Ini gimana nih? Bisa jelasin nggak gimana? Apa aja yang udah kita lakukan dan akan kita lakukan di tahun 2023 ini? Tadi benar sih kata kakak ya, gaungnya PI sendiri kurang belakangan ini, karena memang kita kemarin-kemarin tuh terlalu fokus terhadap hal internal. Nah, kalau aktivitas yang kita lakukan tuh rutin, ya kita rutin melakukan pentrendingan di kabupaten kota terutama. Untuk saat ini kita baru menciptakan sekitar 8 pengurus daerah yang di Sumatera Utara. Itu di berapa tahun, dalam jangka waktu berapa tahun? Jadi setiap periode itu 2 tahun untuk pengurus wilayah. Sama saya juga 2023 nanti akhir periodenya di November. Oh, udah mau berakhir ini berarti? Di bulan November nanti ya. Bulan November. Per 2 tahun kalau pengurus wilayah. Gitu, Kak. Jadi terus kita kembangkan sebenarnya, walaupun kurang di media, tapi di balik layar kita emang kuat ya. Tetap kita kuatkan pondasi PII di Sumatera Utara ya. Iya benar, Kak. Memang upaya kita memang khususnya di pengkaderan, karena PII sendiri kan dari tahun 47, tepatnya 4 Mei 47, 2 tahun pasca Indonesia Merdeka, PII lahir di Indonesia. Itu diawalin dari Yogyakarta dulu, lalu sampai saat ini insya Allah di seluruh Indonesia ada PI-nya juga. Bahkan kalau saya tidak salah tuh di luar negeri juga ada, di Mesir sama Turki kalau saya tidak salah, perwakilan PII juga. Kalau boleh tahu nih, kalau Alden boleh jelasin nih, kan kebanyakan kan apalagi sekarang ya pada belum tahu dan kurang tahu, karena kalau misalnya aku taunya PII itu ikut tuh dalam perjuangan gimana gitu kan, dalam perjuangan bangsa. Tapi kalau tujuan dari PII sekarang itu seperti apa? Apa yang kita lakukan? Ya, tujuan kita tetap sama, Kak, dari dulu sampai sekarang, itu kesempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Dan memang kita fokus di situ, hal-hal pendidikan dan budaya. Sebagaimana mungkin Indonesia Merdeka pun masih banyak juga anak-anak yang belum memperoleh pendidikan yang layak di seluruh Indonesia, terutama itu yang kita perjuangkan juga hari ini. Termasuk dalam memperjuangkan pemimpin kita ya harus ya kita lakukan. Menciptakan juga pemimpin bangsa nanti ke depannya. Jadi teladan kepemimpinan bangsa itu yang baik, itu yang kita butuhkan untuk Iya, ini. betul. Oke pemirsa, jadi kalau untuk itu di tahun 2023 nanti, itu kalau PII melihat itu gimana, itu pemimpin yang seperti apa yang kita butuhkan agar bisa mendukung pendidikan, istilahnya kesejahteraan masyarakat ya, terkhususnya itu agar kita bisa tetap naik, bisa tetap meningkat. Karena kan kalau dilihat pun sekarang pasca pandemi ini banyak yang memang benar-benar cukup terpuruk ya perekonomian masyarakat gitu. Kalau dari Alden sendiri tanggapannya gimana? Ya, kalau dari saya sendiri ya memang benar tadi, pasca pandemi itu memang banyak perubahan dari segi sosial maupun hal yang lain. Terutama yang kita fokuskan di pendidikan itu sangat terlihat, Kak, ketimpangan ya, bagaimana peralihan dari pendidikan yang harus ke sekolah harus diganti kepada di rumah dengan online ya. Alden ngerasain kemarin kuliah online? Cukup ngerasain dan juga memang kurang maksimal ya kan dampaknya, karena kebermanfaatan itu masih belum kita rasakan. Mungkin online itu mempermudah waktu, tapi dari segi pembelajaran maupun prakteknya kita terhambat di situ. Apalagi dari faktor psikologis pelajar juga, yang mana mungkin yang pas di pandemi dia masih kelas 6 SD, tahu-tahu sekarang udah 3 SMP aja, dan dia masih meninggalkan psikologi SD-nya itu, sehingga ada keterlambatan. Oh iya, dia sosial budayanya kurang ya, untuk interaksi sosial dengan barangkali sama teman-temannya banyak yang nggak kenal kali ya. Betul.
Karena Misalnya cuma juga 1 tahun ya. Iya, karena di online aja kan, pas ketemu terasa asing jadinya. Jadi ini memberikan apa ya, dampak yang besar dan perlu perbaikan lah, pemulihan kembali. Pemulihannya perlu, dan kita butuh pemimpin yang seperti itu. Kira-kira jadi kalau menurut Alden gimana itu? Ya, untuk itu ya perlu adanya apa ya, perhatian besar juga dari pemerintah mungkin, ataupun dari tokoh-tokoh kita lah, bangsa kita, yang mana sebagai teladan di kalangan pelajar harus memberikan apa ya, contoh yang baik. Belakangan ini yang kita lihat banyak di media sosial maupun yang lain, yang dikejar hanya apa, viralnya aja. Sementara yang viral-viral itu dari segi apa ya namanya, manfaatnya tuh sepertinya kurang. Bahkan yang viral-viral belakangan ini yang kita lihat nggak memberikan apa, contoh yang baik lah, apalagi untuk anak-anak pelajar. Bisa kasih satu contoh nggak? Satu contoh yang kita tangkap gitu, perilaku dari pemimpin yang menurut Alden memberikan dampak yang kurang baik bagi masyarakat, bagi khususnya pelajar ya. Contohnya saya sering lihat juga di sosial media bahwasanya memang politik itu butuh pencitraan, tapi yang saya lihat adalah pencitraannya itu kurang terhadap apa ya, kepedulian lah kepada masyarakat maupun kaum pelajar. Yang saya lihat juga di beberapa Instagram para tokoh-tokoh ini, mereka hanya menampakkan kehadiran mereka kayak ke tempat-tempat yang viral aja datang, atau ke rumah-rumah makan, sementara tugas mereka kan nggak hanya untuk elektabilitas sendiri, tapi hanya untuk itu kayak tapi aman yang mereka emban itu adalah untuk bermanfaatan kepada masyarakat banyak. Jadi yang saya lihat sekarang ini lebih banyak untuk mencari ketenarannya aja daripada fokus di kinerjanya, popularitas gitu aja. Popularitas, ya biar dia terpilih gitu. Jadi dia datang ke suatu tempat yang viral, jadi sehingga dia ikut viral gitu. Jadi lo ini lo pemimpin, padahal kalau kita lihat di daerah dia tuh cukup banyak lagi yang lain yang masih butuh perhatian dan penanganan ya kayaknya. Kalau dari kita untuk salah satu organisasi pelajar ya. Jadi apa ada nggak tahun 2023 ini kita ada buat program nggak yang mencari calon pemimpin kita yang benar-benar bisa, menurut kita 90% tuh bisa untuk memimpin bangsa, karena kan jaringan kita juga bukan cuma di Sumatera Utara ya. Itu kita udah koordinasi nggak ke setiap daerah, ini nih calon yang bakal kita pilih, integritasnya seperti ini, kelayakannya seperti ini, itu udah ada nggak kita bicarain ke tingkat pusat sendiri? Nah, kalau untuk itu sendiri, kalau misalnya kita sebutkan nama, PI sendiri nggak. Jangan. Itu Kak. Jangan dulu. Nggak, maksudnya ada nggak gitu kan? Sebagai satu organisasi kan harus gitu ya, walau gimana pun harus. Tapi ada nggak gitu? Kita sudah koordinasi, karena kan memang harus sudah jauh hari kita harus koordinasi soal itu gitu. Ya. Kalau itu mungkin kita upaya yang kita ciptakan itu Kak, ya tadilah kita mengupayakan untuk para pelajar ini siap untuk menghadapi tantangan masa depan tadi. Karena kita memang tadi setiap liburan sekolah, anak sekolah itu kita rutin mengadakan training Kak. Itu latihan kepemimpinan dasar. Itu gimana tuh? Jadi yang kita katakan namanya basic training. Jadi tiap liburan sekolah di daerah tuh masing-masing biasa kita buat selama seminggu pelatihan, dihadirin oleh para pelajar tingkat SMP maupun SMA. Kita didiklah mereka untuk bagaimana sih dari sikap mental mereka untuk menjadi pemimpin, intelektualnya. Karena sesuai dengan jargon kita juga kan, ada namanya jargon itu MCP Kak, Muslim Cendekia Pemimpin. Jadi itu Muslim yang Cendekia Pemimpin. Oke. Jadi jargon itu yang kita coba tanamkan kepada para pelajar bahwasanya mereka tuh bukan hanya untuk sekolah, bukan hanya belajar saja, tapi ada hal yang lain yang harus mereka lakukan, yaitu turun langsung juga kepada masyarakat, bagaimana bisa menciptakan inovasi di masyarakat. Jadi pelajar itu bukan hanya sekolah yang kita minta, kita didik mereka dengan banyak pelatihan-pelatihan yang PI hadirkan juga Kak, dan itu rutin kita jadi adakan. Bukan hanya tugas KPU ya untuk
apa ya, mensosialisasikan Iya. ke Kita rutin tiap kita 6 rutin bulan. juga ya. 6 bulan. Insya Allah nanti di puasa nanti kita juga bakal mengadakan tadi juga training juga di daerah-daerah lain juga. Karena kalau apa ya, event besarnya, jadi yang kakak bilang kan kalau dari tingkat pusat sendiri kita tuh kemarin udah melakukan namanya pelajar pemberdaya. Kita turun ke pelosok di daerah Sulawesi Tengah dan juga Kalimantan. Ada suku pedalaman itu kita disitulah kayak kalau bahasa yang lebih paham mungkin kakaknya kampus ya, sebenarnya kita udah melakukan juga jauh-jauh hari. Oh gitu, jadi bukan cuman mahasiswa aja yang KKN ya, jadinya pelajar juga udah juga KKN kita. ya. Kalau kami lebih dikenal dengan namanya perkampungan kerja pelajar. Itu yang kita adakan. Mirip kayak KKN sebenarnya ininya. Itu Sebenarnya diterima oleh masyarakat. Diterima. Alhamdulillah, Kak, banyak. Tapi atas nama PII ya, bukan atas nama sekolah ya. Bukan. Oh, Kita kumpulkan para pelajar itu untuk mereka bisa berkontribusi lah. Apa yang mereka bawa idenya, gagasannya untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Itu yang kita didik kepada kader-kader PII. Termasuk juga kita tanamkan ya pemimpin seperti apa yang kita inginkan, yaitu Muslim, cendekiawan, cendekia pemimpin yang seperti itu yang kita butuhkan ya, berarti ya. Pasti ada ya satu sosok yang pasti kita inginkan ya. Mungkin ada. Oke, kalau gitu kita balik lagi nih. Kalau gitu kita ngomongin nih soal kegiatan kita. Jadi kalau misalnya di 2023 nanti kita bakal bikin kegiatan lain, ada nggak yang kegiatannya itu yang agak beda dikit? Karena kan ini merupakan 2023-2024 ini tahun politik gitu kan. Jadi kalau kegiatan kita kan selama ini hanya memberikan pembelajaran kepada pelajar gitu. Kalau untuk pembelajaran kepemimpinan seperti apa, jelang apa ini, karena kan pasti ada pelajar yang memasuki tahun awal untuk memilih gitu kan. Nah, jadi kita ada nggak memberikan spesifik gitu kepada pelajar umur 17 tahun ke atas, pelajar Islam yang 17 tahun ke atas untuk memilih, kita ada memberikan pembelajaran nggak atau digabung semua? Oh, yang pasti kalau untuk itu, kalau masalah untuk memilih itu masing-masing hati kita ya kan, memilih bagaimana. Enggak, maksudnya pembelajarannya, sosialisasinya gitu. Kita nggak ada, udah ada program nggak khusus yang 17 tahun ke atas gitu, pelajar yang 17 tahun ke atas dari PII memberikan pembelajaran gitu kan, agar mengerti saat memilih nanti benar-benar memilih pemimpin yang benar-benar memang di hati dari PII sendiri gitu. Ya, mungkin kalau untuk saat ini belum ada Kak. Mungkin kita coba nanti kerjasama juga dengan eselon lain kan, karena memang untuk hal ini kan kita juga harus berkoordinasi juga, karena takutnya kita adakan itu takutnya bermasalah, takutnya ya kan, mana tahu gitu ya kan, karena kan itu kan termasuk pendidikan juga ya kan, pendidikan dasar bagi umur 7, takutnya pemilih nanti pemilih pemula ini yang incaran juga ya, merupakan incaran juga, karena kan kita udah berada di bonus demografi juga kan sekarang ini. Tapi kalau saya kayak bagus tuh. Iya, saya rasa sih kalau kader PII udah tahu lah apa yang dia lakukan, calon pemimpin seperti apa yang memang diidamkan lah, karena memang tadi dari pentrainingan kita adakan, kita juga sudah mengarahkan bagaimana kriteria pemimpin itu, apakah hanya viral saja kita pilih, itu tentu tidak kan Kak. Kita juga harus melihat bagaimana track recordnya, kapasitasnya juga, latar belakang dia. Jadi nggak harus sembarangan juga untuk memilih, apalagi untuk memimpin bangsa kita ke depan kan, nggak bisa cuman sekedar terkenal doang. Ya. Jadi harapan kita sendiri gimana? Harapan dari PII terkait pemimpin bangsa Indonesia nanti ke depan, kita harapannya yang seperti apa? Ya, harapan kita besar ya terhadap masa depan Indonesia, terutama pemimpin, karena yang kita harapkan adalah pemimpin hari ini mampu untuk memberikan gagasan serta ide yang mana untuk kemajuan bangsa sendiri dengan semangat intelektualnya, sebagaimana kalau
mungkin kakak ngerasain atau saya juga, dimana walaupun saya belum pernah jumpa dengan tokoh-tokoh masa dulu kayak Soekarno, Muhammad Hatta, Nasir, tapi saat kita mendengarkan bagaimana dia berbicara, karangan bukunya itu membangkitkan semangat kita, patriotisme kita terhadap negara. Dan hari ini kita kurang mengalami hal itu dari hati gitu, kata-kata para tokoh-tokoh kita sendiri ya. Jadi yang kita harapkan adalah bagaimana juga tokoh-tokoh ini memberikan keteladanan lah terhadap para pelajar agar mereka juga bisa meniru hal yang baik, karena ke depan pelajar hari ini yang bakal memimpin Indonesia masa depan. Karena kalau para pelajar yang tidak dipersiapkan memimpin negeri ini, kita khawatir ke depannya negeri kita bakal hancur juga kan Kak. Iya. Apalagi tantangan global nih sangat luar biasa hari ini kan. Kita harus tanamkan jiwa keimanan, ketakwaan, selain daripada belajar, itu juga penting ya untuk kita tanamkan ya. Oke. Satu pertanyaan yang aku pengen nanya nih, kalau PII melihat Alden ngelihat kan sering nih PII melakukan pelatihan. Pemahaman dari pelajar-pelajar khususnya di Sumatera Utara ini terkait kepemimpinan, keteladanan kepemimpinan sendiri gimana? Ya kok saya lihat sih memang agak kurang Kak, karena memang mereka sedang sibuk dengan diri sendiri yang saya perhatikan. Ya kan? Sibuk gimana tuh? Sibuk dengan dunianya lah. Jadi perhatian mereka terhadap kondisi hari ini juga kurang mereka ingin tahu. Jadi keingintahuannya kurang ya soal politik kayaknya ya. Jadi mereka lebih asik dengan hal yang tadi, dengan viral, yang buat mereka happy dan lain-lain lah, sehingga lebih kepada apa tadi ya Kak saya bilang, ya udah yang penting saya bahagia, ya masa bodoh dengan yang lain. Itu memang sifat dari anak muda ya kayaknya, remaja ya. Tapi kita arahkan agar mereka bisa lebih peduli terhadap hal yang lain. Itu yang kita arahkan. Jadi bahwasanya mereka itu nggak hidup sendiri loh di dunia ini enggak. Mereka juga harus melihat sisi lain, apalagi kita juga sebagai manusia harus bermanfaat terhadap manusia yang lainnya gitu kan. Keren itu kayak gitu. Oke, Alden, satu pertanyaan terakhir nih dari awak. Kalau untuk 2023, karena ini awal tahun ini 2023, program PII selain daripada pendidikan ke pelajar, kita ada rencana terdekat ini apa sih? Rencana ini masih dalam tahap pembahasan. Jadi Sumut rencana mau jadi tuan rumah, ada pertemuan pelajar se-Pulau Sumatera di Sumatera Utara. Bakal Sumut tuan rumahnya? Iya, insya Allah ini sedang kita diskusikan dengan tadi ketua-ketua PII di Sumatera yang lain. Ada beberapa pertemuan juga. Bulan berapa itu rencananya? Mungkin kalau nggak Februari. Sebentar lagi. harus berhasil gitu ya. Harus berhasil. Oke, kalau gitu sukses lah ya. Terima kasih Kak. Ada nggak pesan-pesan lagi buat para pelajar di Sumatera Utara, di mana aja deh, buat pelajar, kira-kira pesan dari Alden agar tidak termakan oleh viral-viral itu. Jadi benar-benar memang hati nurani sendiri. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Aku minta tolong untuk Alden menyampaikan kata-katanya gitu. Ya, jadi pesannya adalah pelajar itu memasuki usia yang mana memang menggelora, butuh pengakuan dengan semangat berapi-api, tapi juga perlu diwaspadai bahwasanya jangan sembarangan juga dalam memberikan informasi hoax, apalagi kita saat ini juga dihadapkan dengan aturan-aturan yang mungkin sangat mengikat kita, ya kan Kak? Banyak hal-hal yang memang harus dengan keterhati-hatian, karena pelajar yang saya lihat tuh gampang banget tuh men-share berita-berita yang kita nggak tahu benar apa tidaknya, dan juga jangan gegabah, karena usia muda itu ya harus dinikmati dengan hal-hal yang baik, hindarin hal-hal yang buruk. Oke. Terima kasih Alden atas pesan-pesannya buat pelajar, dan kayaknya bukan cuma pelajar itu, memang harus semuanya harus melaksanain ya. Iya betul. Tanggung jawab semua ini.
Oke, terima kasih Alden. Sama-sama. Kayaknya singkat banget. Ini udah mau sampai waktunya. Oke, terima kasih. Aku tutup dulu ya. Oke, Kak. Oke, begitulah bincang-bincang kita dengan Ketua Persatuan Pelajar Islam Indonesia Sumatera Utara, Alden Anarki Hasibuan. Oke pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.